Gue sama Agi pertama kenal, nggak ada yang gue tahu dia tahu gue temennya abangnya. Gue beberapa kali bikin produksian iseng sama teman-teman gue. Gue publish di IGTV, gue publish di YouTube. Agi beberapa kali komen. Agi tahu juga akhirnya gue produksi juga beberapa lagu temennya sebelumnya. Suatu hari dia bilang karena pandemi, jadi Agi tuh nge-approach gue bukan karena dia milih gue cuy, karena dia nggak bisa ke Jakarta. Sama Abizar itu pertama kali kenal pas SMP. SMP, jadi gue itu kakak kelasnya dia. Dia itu adik kelas gue 1 tahun aja. Terus kita itu karena memang dari zaman kecil itu kita udah terkenal di sekolah sebagai yang doyan nyanyi-nyanyi gitu. Jadi mau ada acara apa manggilnya kita berdua. Ini tuh lebih ke anak SMP yang tolol, penasaran sama yang namanya titit bule gitu. Jadi ceritanya tuh SMP gua punya kakak kelas namanya Ramon. Dia tuh turunan bule. Dan gua yang baru kenal hal seperti itu, otomatis gue mikir, emang bener ya titit bule segede itu? Terus pada suatu hari di SMP gua ada toilet baru nih, masih bagus kan, masih bersih semua, urinoir yang buat kencing laki-laki itu ada 6, bagus-bagus kan, masih baru. Ternyata pas gua masuk, pas-pasan sama yang namanya Ramon. Gak sebelahan, gua sekat satu, gua beres duluan nih. Pas beres duluan, gua tanya ke si Ramon, Mon, gue penasaran nih sama titit bule, gue boleh lihat gak? Gak mungkin dijawab boleh dong. Karena memang remaja ini masih impulsif dan masih sangat bego, gue yang tidak sadar berat badan gue ini naik ke salah satu urinoir yang menghasilkan urinoirnya jatuh dan pecah. Gitu. Jadi itu akhirnya pas itu pecah, gue lari keliling sekolah, masuk kelas yang gue kirain gue bisa ngegocek guru gue cuman ngomong kayak, ibu udah tahu kok itu kamu yang pecahin. Dan sorenya itu udah nyebar satu sekolah. Yang Agi langsung datang kayak, lu ngapain sih bego naik-naik urinoir? Pas gue kasih tahu alasannya, iya gue pengen ngeliat titit bule segede itu nggak sih? Terus ya udah. Jadi akhirnya kayak gue sama-sama tahu kalau dia Bronx dan gue Bronx. Jadi akhirnya mulai saat itu kita kayak sama-sama ya jadi dekat karena tahu sama-sama kelakuannya tuh kelakuan orang goblok lah. Kayak pertama kali tuh karena dia sahabatnya adik gua. Gitu. Jadi kayak dia satu band bahkan sama adik gua dulu pas SMA. Jadi gue ketemu kayaknya seringnya bareng sama si RR sama adik gue gitu dan sering ngobrol dan gue kenal deket sama kakaknya Agi juga, kebetulan kita semua satu alma mater gitu kan, satu alumni, jadi kayak ya apa namanya pasti ya kenal lah gitu, udah maksudnya nggak harus dikenalin pun jadi kenal gitu. First impression ke dia apa ya, ya kayak dalam pikiran gue kayak sengak gitu loh, misalnya kayak dia kan ada bodyguard tuh, warnanya kayak dia kan temenan bertiga. Nah dia tuh yang paling kecil, terus 2 orang ini yang gede-gede gitu badannya, terus kayak mana-mana petanteng, kayaknya anaknya sengak banget gitu. Pokoknya ya fun sih rupanya, emang nggak sengak sih, tapi nyebelin, tapi oke lah tuh orang. Mungkin gue pertama deket sama Agi tuh, gue pas SD pernah seband sama Agi. Ya itulah, anak SD main musik bareng-bareng kan, dikumpulin sama eskul gimana. Ya itu sih pertama dekat, terus orangnya nyebelin sih di awal-awal. First impression gue terhadap Agi orangnya emang nyebelin. Botak, nyebelin kan zaman SD. Ya udah sih buat first impression kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya fun fact juga sih, kayak gue tuh sama Agi se-SD, se-SMP, se-SMA. Cuman pisah di kuliah aja. Fun fact-nya itu, dia itu teman pertama gue di SD. Itu bener-bener teman pertama gue. Jadi ceritanya tuh, kan kakaknya gue sama kakaknya dia itu temenan juga. Mereka tuh, angkatan mereka tuh ada outbound gitu lah, ada outbound. Nah, gue ikut sama kakak gue, dia ikut sama kakaknya. Ini belum kenal. Ini belum kenal. Kayak pas kita lagi main outbound kan ada yang kayak gitu. Nah dia tuh nggak tahu kenapa kesambet apa tiba-tiba mau nolongin gitu, kayak narik. Nah pas udah ketarik, kita kenalan, turun outboundnya, udah aja temenan sampai sekarang. Pokoknya dulu pernah ada ceritanya, intinya Agi nitip ayam ke gua, nitip ayam tepung gitu. Oke. Nah pas kita datang ke tempat ayam tepungnya, misalnya kan gue berempat nih sama temen gue yang seangkatan, si Agi ini nitip ayam tepung. Nah cuman ayamnya tinggal 4, kan harusnya 5.
Terus gue nanya ke temen gue, ini jadinya gimana nih, ayamnya kurang 1, apa kita cari tempat lain? Kata temen gue, udah nggak usah, kita beli aja 4 yang ini, 1 kita cari yang palsu. Akhirnya kita cari ayam palsu, dapatlah kita. Nah, ini pas nyampe rumah kita udah janjian ayamnya yang palsu yang ini, jadi lu ambilnya yang ini ya. Jadi kita udah janjian duluan. Nah pas nyampe, Agi udah datang, kita langsung ambil ayam kita masing-masing, kita makan. Nah yang paling berkesan buat gue adalah ketika gue tanya, gimana Gi ayam tepungnya, enak gak? Enak kok. Enak banget kata saya. Waktu itu gue masuk SMP, dari SD ke SMP, itu gue tiba-tiba kayak Agi datang ke gue kayak, lu Habibie ya? Gue malam ini ada tampil band gue, terus kayak nonton yuk gitu. Terus kayak akhirnya gue malam itu datang, terus gue nonton Agi. Terus dari situ kayak di SMP itu gue banyak kayak bermusik, main musik sama Agi. Gue cowok nih, tapi gue nggak salah dong kalau bilang cowok ganteng ya? Nggak salah dong, nggak salah. Gue nggak homo demi Allah. Tapi kalau disuruh milih homo, mah bizar gue. Bercanda. Anda selektif ya Pak ya? Selektif. Perjalanan Agi di musik tuh udah panjang banget dan ini tuh belum apa-apa. Dan ups and downs-nya caur. Cuman di project yang gue kerjain, atmosfer yang gue rasain dari Agi cuman satu kata sih. Enggak sih satu kata, satu frase. Fight back cuy. Fight back cuy. Karir musik dia perkembangan musikalitas dia, kalau kita bicara perkembangan musikalitas dia atau perkembangan dia, itu tuh emang berubah banget ya, kerasa banget karena another funny information, aku tuh sama dia memang satu tempat les, satu tempat guru vokal, satu tempat bermusik lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu awal-awal kenal itu memang lebih disetir lah, lebih ditunjukin kalau oh ini lagu cocok buat Dede, oh ini lagu cocok buat kakak, oh ini lagu cocok buat duet nih kalian kayak gitu. Cuman as we grew up again together, kita bisa tahu nih, oh ternyata saya lebih prefer ini, ternyata Agi lebih prefer ini kayak gitu. Terus dan kalau bicara masalah kayak musikalitas, memang kalau Agi kan musik banget nih. Kalau misalnya aku itu agak terlalu kayak udahlah kalau musik santai aja gitu. Kalau Agi tuh kan dia passionate about it dan dia punya idealisme yang tinggi juga dalam musik gitu. Jadi memang ngelihat apa ya, perkembangan musikalitas dia yang pesat sekali dan juga membaik tentunya. It's the most amazing thing to witness dan I'm so proud of him. Satu kata sih yang bisa gue sebutin kalau tentang musik, itu ke Agi gue proud sebagai teman 9 tahun dia ya. Sebenarnya gue nggak terlalu, maksudnya gue tahu, maksudnya gue sering denger dia nyanyi, sering lihat video dia sama adik gue nyanyi juga gitu. Jadi kayak ya emang wah suaranya bagus gitu, gue kayak ini emang bagus gitu suaranya. Terus abis itu dia juga sering cover lagu juga gitu sama adik gue, jadi kayak ya berarti cocok gitu, maksudnya secara musikalitas pun kayak emang ada kemiripan gitu, ada kesamaan. Karena apa yang gue dengerin, adik gue dengerin dan ternyata didengerin sama Agi juga gitu, jadi kayak emang secara musikalitas kita emang kayak sama-sama maksudnya kalau ngobrolin musik pun kayak sama-sama sering ya banyak kesamaan lah gitu di segi musik gitu. Makin hari gue ngeliat Agi ini kayak apa ya, surprise aja kali gitu. Masa kayak gue ngeliat dia, dia mungkin dia cuman ganteng dan bisa nyanyi gitu maksudnya. Dan pas gue ngobrol dan segala macam, rupanya dia bener-bener passionate sama apa yang dia kejar sekarang gitu maksudnya. Dia tuh dari zaman dulu, mungkin sekarang dia udah mulai berubah ya. Sekarang dia udah mulai menemukan musik dia sendiri gitu. Kalau zaman dulu tuh Agi lagunya selalu andalan kayak itu aja, kayak Glenn Fredly gitu. Ya sepantaran sekitar situlah, di daerah situ. Dia walaupun mungkin dia kan kuliah nggak sesuai sama apa yang dia lakuin sekarang gitu, kayak musik kan dia kuliah hukum, kayak dia dari dulu dari SD, SMP, SMA kayak nggak pernah berhenti aja sih, kayak bener-bener terus dia pengen di sini, dilakuin terus sampai dia dapet. Kayak hard work-nya keren sih menurut gua, itu yang patut dipelajari juga dari mungkin teman-teman yang nggak kenal dia, yang cuma kenal dia dari yang ngelihatnya gimana ya, sombong nih orang nih kayak gitu, kayak
kan kita nggak bisa ngelihat orang dari luarnya aja kan. Dalamnya sebenarnya orangnya kayak ya dia pekerja keras juga. Gue Agi salah satu yang punya atraktif. Maksud gue kayak ketika dia awal-awal dulu masih SMA kayak post sering video cover, dan abis itu dia abis SMA langsung ikut sama Summer Dose, abis itu sekarang mau jadi solois. Menurut gue dia udah punya banyak pengalaman, dan as a musician sendiri kalau misalnya nanti dia solois tuh menurut gue ilmu dan pengalamannya udah cukup banyak lah, dan udah pernah terjun juga ke dunia itu kan. Dan menurut gue Agi bakal nyoba musik yang biasanya di luar dia kebiasaannya sih. Menurut gue dia banyak kayak musik yang bener-bener dia pengen dan dia bisa langsung ngerealisasiinnya dengan skill yang udah adanya gitu. Dengan skill yang udah ada. Kayak misalkan dia udah punya skill gitarnya sama nyanyinya, jadi kayak dia bisa ngerealisasiin apa yang dia pengen. Misalkan dia pengen ngungkapin di suatu lagu kayak gini atau di suatu lagu yang kayak gitu, dia udah bisa ngungkapin itu dari dulu, dari awal. Yang gua tahu tuh ya dia musisi, penyanyi, suaranya bagus, terus suaranya halus. Gua kan suka musik ya, pengen gue teh gitu. Gi ajak gua nyanyi tuh gitu. Maksudnya kalau cover aja gue minder gitu ngeliatnya. Ya, anjing bagus banget gitu. Terus kayak gua apa ya, nggak banyak sih teman gue yang bisa main musik, cuma maksudnya yang nge-impress gue nggak banyak, dan Abizar salah satunya. Ini gue kepengen lagu lagi nih. Iya, play. Oke. Can't stop, think about me, what my future is look like. Oh, what's happened to me? My brain keeps trying, overthinking and stressed out. But take it easy, and please don't worry. Can you just listen what I say? I want you to know there's nothing wrong. Believe it in your heart what you're looking for. Let me show you how this life works, and don't be stressed. Hey. Life's not only dreaming but make it true. Take it what you want and you can't go through. Let it be when you lose and fail. Just keep trying. Just keep trying. Oh, can't stop. Think about me. What's my future look like? Oh, what's happened to me?
there's nothing wrong. Need to change your mind, what you do it for. Let it be when you lose and fail. Just keep trying. Just keep trying. Oh. Gimana? Gitu ternyata ya. Is it good? Gimana? Oh my god, ini dia sendiri yang bikin. Iya, ini dia. Dia yang tulis. Material sendiri, dibantu sama Ricky produsernya, dan ya udah ini jadi Agi yang baru aja gitu. Intens sih, keren banget. Weh, gimana lagunya? Oh keren sih bro, keren. Pecah, keren. Keren. Wow. Gimana lagunya? Priangga gimana lagunya Priangga? Keren banget sih. Gimana lagunya? Gua kagum sama produksiannya sih, bener-bener kayak mixingnya, terus juga suara Agi di situ kayak on point banget sih. Gimana Teng lagunya? Sedih ya? Bagian favorit gue ya, arpeggionya sih. Arpeggio pianonya sih. The beautiful part of this song adalah lagu ini bisa didengarkan di setiap momen. Karena refleksi diri itu bisa dijalankan kapanpun. Dan refleksi diri dan ketika kita berkaca, ketika kita berbicara sama diri kita, mengetuk pintu hati kita sendiri, itu bisa dilakukan kapan aja. Dan kayak this is a brilliant song dan with a brilliant message juga. Orang kalau denger lagu ini pasti hangat sekali hatinya. Dan ini cocok didengerin kapan aja. Tapi yang paling ngena sih kalau lu lagi ada di titik lu yang paling bawah sih. Sejujurnya enak banget sih kalau di kayak lagi gimana ya? Gue rada melankolis nih kayak lagi di jalan hujan gitu kan, malam-malam gitu. Kayaknya kalau misalkan emang lagunya untuk kayak Not to Self tuh kayak tiap pagi nggak sih? Maksudnya kayak atau kapan atau kayak untuk ada momen sendiri dan segala macam. Ini lagu buat daily asik sebenarnya. Sebenarnya asik, cuman paling pas, paling kena tuh kalau lu lagi ngerasa diri lu kurang. Kalau kondisi itu sebenarnya kalau menurut gue pas lagi butuh healing. Bagian favorit gue sih pas bagian rame pokoknya nyanyi. Kayak menurut gue lagunya cocok buat di kondisi yang kayak lu lost in life atau lost in everything. Pas bagian jet. Itu bagian apa sih itu namanya? Itu pas baru mau mulai. Kayak megah ya lagi. Wah, parah sih. Maksudnya kalau konser tuh ya cewek mulai instastory di situ lah. Perfect timing. Perfect time banget. Aduh, sedih banget Nyet. Ken. Coba ya 2021 sadar diri. Terus lebih serius lagi kuliahnya. Lu tuh tahu lu tuh Bronx kuliah lu, bro. Lu tuh kuliah nggak seserius yang lu pikir. Terus kalau lu punya target ya lu kejar, jangan cuman lu tunggu-tunggu. Sama lu nih kalau nyari cewek yang bener dikit. Jangan yang berandal, lu pengen baikin, nggak bisa. Nanti keulang lagi jadi 6 tahun cerita lu. Ya, lu ingat itu aja lah. Ya, oke Ken, thank you 2020 udah menjadi Ken yang seperti itu. Gue berharap 2021 lu bisa menjadi Ken yang lebih baik lagi. Hai, Zafari. Di tahun ini banyak pesan buat tahun depan. Kayaknya tahun ini lumayan banyak pembelajaran yang bisa diambil buat kedepannya lagi untuk jadi yang lebih baik lagi. Untuk lebih jadi diri sendiri. Bang, 2020 mah Bang,
kayaknya udah waktunya buat lu berani untuk ngambil apa ya, hal-hal yang kemarin gak lu ambil karena lu takut pas di 2020. Kesempatan apapun yang ada depan sana diambil aja. Kalau misalkan gagal atau jatuh, ya udah terima aja. Cuman jangan pernah berhenti. Kalau buat Rio sendiri ya, tolong kamu lebih percaya diri, kembangkan diri, jangan terlalu egois. Coba lebih percaya sama orang lain. Udah. Buat Akmal nanti, coba ngertiin diri lu sendiri gitu, kayak ngerti diri lu sendiri. Soalnya gimana orang lain mau ngerti lu kalau misalnya lu sendiri aja belum tahu siapa diri lu. Halo Pancar Priangga, jangan khawatir terlalu banyak, jangan terlalu banyak takut sesuatu hal yang belum tentu bakal terjadi. Tetap semangat sama apa yang pernah jadi mimpi lo dan bakal jadi mimpi lo besok-besok, karena banyak orang sebenarnya yang sayang sama lo. Lo harus bisa bikin mereka bahagia, bikin mereka bangga. Men, kuat ya. Teng, 2021 lu jangan ngarepin sesuatu yang lebih-lebih, terutama ke orang. Karena yang bisa diharapin itu bukan orang, tapi Tuhan. Terus sama kalau bisa, apa ya, kurangi yang nggak pentingnya lah. Itu bermanfaat untuk dunia dan negara. Hai Vi, kemarin berat ya, tapi buktinya bisa, dan setahun itu waktu yang lama, dan ternyata selama itu juga kamu bisa bertahan, berarti tahun ini juga bisa. So, hold on to it. Bagus banget. Let it be when you lose and fail. Ya udah, kalah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa. Cuman jangan lupa bangun, jangan lupa lari lagi. That's it. Thank you. Gue cabut ya. Thank you ya. Thank you, Los. Ya, nggak record, Los. Oke. Thank you, Pancar. Bisa. Goblok.